Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12. Pelajaran hari ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari mendapatkan manfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya tetap sehat. Bersama saya Bu Husnul Khotimah, pengajar ekonomi untuk kelas 12 IPS dan 12 IPA. Anak-anakku sekalian, apa yang akan kita pelajari di semester ini adalah untuk akuntansi perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama yaitu menganalisa penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan indikator 1. Pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, karakteristik dari perusahaan dagang. Yang ketiga, karakteristik akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Yang keempat, karakteristik penyerahan dan penerimaan barang dagangan. Yang kelima adalah karakteristik syarat-syarat penyerahan barang dagangan. Marilah kita ikuti video berikut ini. Halo Sobat Cerebrum, kembali lagi di pembelajaran ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, karakteristik dan juga transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang membeli barang dagangan dan juga menjualnya kembali tanpa merubah bentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, barang dagangan adalah barang yang dibeli perusahaan untuk dijual kembali. Jadi untuk perusahaan dagang adalah pihak yang membeli barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut tapi menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk karakteristik perusahaan dagang ada 4 karakteristik yang menonjol dari perusahaan dagang. Yang pertama, dari bentuk produk yang diperjualbelikan. Dalam perusahaan dagang, produk yang diperjualbelikan adalah barang yang berwujud. Contohnya adalah kendaraan bermotor, mebel, beras, dan sebagainya. Yang kedua, dari tidak adanya nilai tambah atau perubahan bentuk atau sifat dari produk yang diperdagangkan. Jadi kegiatan utama dari perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang dagang tanpa mengubah atau menambah bentuk dan sifat produknya. Yang ketiga adalah adanya akun-akun khusus. Jadi yang membedakan antara perusahaan dagang dengan jenis lainnya adalah adanya akun-akun khusus. Contohnya seperti akun persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, potongan, dan juga retur penjualan. Yang keempat adalah karakteristik dalam perhitungan laba atau rugi, di mana pada perusahaan dagang ini berbeda dengan perusahaan jasa, karena tadi terdapat akun-akun khusus. Jadi untuk memperoleh laba atau rugi dalam perusahaan dagang itu kita harus menjumlahkan dari harga pokok penjual. Berikutnya ada transaksi dalam perusahaan dagang. Ada 3 transaksi utama, yaitu transaksi pembelian barang dagang, transaksi penjualan barang dagang, dan juga transaksi persediaan barang dagangan, di mana ketiga transaksi utama ini juga memiliki transaksi-transaksi lagi di dalamnya. Misalnya untuk transaksi pembelian barang dagang nanti akan ada transaksi retur atau pembelian barang karena tidak sesuai barangnya atau karena cacat dan lain hal sebagainya, dan nantinya akan dikurangi harganya. Ada juga transaksi potongan pembelian apabila membeli secara kredit dan si pembayar itu melunasi barang tersebut sebelum jatuh pada perjanjian. Misalnya sebelum 10 hari setelah transaksi, sebelum 10 hari itu dia sudah membayar, maka biasanya dia akan mendapatkan diskon atau potongan pembelian. Yang ketiga ada transaksi beban angkut pembelian. Nah, transaksi utama yang kedua yaitu transaksi penjualan barang dagangan, di mana biasanya akan terjadi juga transaksi retur atau pengembalian barang penjualan, dan juga akan adanya pengurangan harga. Ada juga transaksi potongan penjualan dan juga transaksi beban angkut penjualan. Jadi kalau yang tadi untuk transaksi pembelian maka kita bertindak sebagai pembeli, dan untuk transaksi penjualan maka kita bertindak sebagai si penjual barang. Dan untuk transaksi persediaan barang dagangan nanti dalamnya akan ada transaksi pembayaran utang dan juga transaksi penerimaan piutang. Jadi mengenai utang dan juga piutang.
Anak-anakku sekalian, dari video yang sudah ditayangkan tadi, marilah kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, bahwa perusahaan dagang, kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dan menjual kembali tanpa merubah bentuk. Ada beberapa akun yang hanya ada di dalam perusahaan dagang, yaitu penjualan, pembelian, persediaan barang dagangan, retur jual, retur beli, HPP, dan ikhtisar laba rugi. Itu yang bisa kita simpulkan pada pelajaran hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Beats Music.